Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 30 Agustus 2020 yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah. Hidup sesudah mati, bagian yang kelima. Alam kubur atau barzah lanjutan. 4. Diperlihatkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Orang yang sudah mati akan diperlihatkan tempat duduknya atau ketetapannya di surga atau di neraka setiap pagi dan petang. Tentang hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka itu diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat diperlihatkan kepada malaikat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya di dalam sekeras-keras siksa. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata uriza alaihi maq'atuhu bil ghadati wal 'ashiyyi. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannati wa in kana min ahlin nari famin ahlin nari. Yuqalu hadza maq'atuka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamati. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal dunia akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli surga, maka akan diperlihatkan surga kepadanya. Dan jika ia termasuk ahli neraka, akan diperlihatkan neraka kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkan kamu kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2199 nomor 65. An Ibni Umar qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ar-rajulu uriza alaihi maq'atuhu bil ghadati wal 'ashiyyi. In kana min ahlil jannati fal jannatu wa in kana min ahlin nari fan naru. Qala summa yuqalu hadza maq'atuka allazi tub'atsu ilaihi yaumal qiyamati. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia akan diperlihatkan tempat duduknya pada pagi dan petang. Apabila ia termasuk ahli surga, maka diperlihatkan surga. Dan jika ia termasuk ahli neraka, maka diperlihatkan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu yang kamu akan dibangkitkan padanya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2199 nomor 66. 5. Tempat ketetapan roh. Tempat ketetapan roh, yakni orang yang sudah mati, rohnya akan tetap di tempat yang ditentukan baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku.
Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Masruqin qala sa'alna Abdullah wa ibn Mas'udin an hadhil ayah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Qala ama inna qad sa'alna an dzalik faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanatilu mu'allaqun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanatili fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsa wa nahnu nasrahu minal jannati haitsa syi'na. Rawahu Muslim. Dari Masruq ia berkata, kami bertanya kepada Abdullah yakni Ibnu Mas'ud tentang ayat yang artinya janganlah sekali-kali kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Abdullah berkata, ketahuilah, sungguh kami pernah menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, roh-roh orang-orang yang mati syahid itu di sisi Allah di tembolok-tembolok burung hijau. Untuk mereka itu lampu-lampu yang bergantung di arsy. Burung-burung itu berjalan-jalan di surga kemana saja ia suka. Kemudian kembali kepada lampu-lampu yang menggantung di bawah arsy. Kemudian Tuhan muncul kepada mereka lalu berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sedang kami bisa berjalan-jalan di surga kemana saja yang kami suka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1502, nomor 121. An Ka'b bin Malikin kana yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innama nasamatul mu'mini ta'irun fi syajaril jannati hatta yab'atsahu Allahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamati. Rawahun Nasa'i. Dari Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya roh orang mukmin itu adalah burung di pohon-pohon surga hingga Allah azza wa jalla memasukkannya ke badannya di hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i, juz 4 halaman 108. An Nabi Hurairah qala, "Idza kharajat ruhul mu'mini talaqqaha malakani yus'idaniha." Qala Hammadun fa dzakara min tibi rihiha wa dzakarul miska. Qala wa yaqulu ahlus samai ruhun thayyibatun ja'at min kibaril ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayuntalaku bihi ila rabbihi azza wa jalla summa yaqulu intaliku bihi ila akhiril ajali. Qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu qala Hammadun wa zakara min natniha wa zakara la'nan wa yaqulu ahlus samai ruhun khabithatun ja'at min kibalil ardi. Qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajali. Qala Abu Hurairah faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raitatan kanat alaihi ala anfihi hakaza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, apabila roh orang mukmin keluar,
Dua malaikat menjemputnya dan membawanya naik. Hamad berkata, Abu Hurairah menyebutkan harum baunya seperti minyak wangi. Dan penghuni langit berkata, ini adalah roh yang baik yang datang dari bumi. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang engkau tempati. Lalu roh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Lalu dia berfirman, bawalah ia ke batas yang terakhir, yakni Sidratul Muntaha. Dan apabila roh orang kafir keluar, Hamad berkata, Abu Hurairah menyebutkan busuknya bau roh itu dan ia dilaknati. Kemudian penghuni langit berkata, ini adalah roh yang jelek yang datang dari bumi. Kemudian difirmankan, bawalah ia ke tempat terakhir, yakni ke Sijjin. Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain tipis ke hidungnya demikian. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2202 nomor 75. 6. Dibangkitkan pada hari kebangkitan. Orang-orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat, yaitu rohnya dimasukkan ke badannya sehingga hidup kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ata ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Quran Surat Yasin ayat 51 sampai 53. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surat Yasin ayat 78 sampai 79. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun.
Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Quran Surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Ma khalqukum wala yab'atsukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Luqman ayat 28. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Manusia berkata, apakah apabila aku sudah mati, sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Allah berfirman, tidaklah manusia ingat bahwa kami telah menciptakannya dahulu, padahal asalnya ia tidak ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 66 sampai 67. Wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghizuna ilaika ru'usahum wa yaqulu matahu qul asa ayyakuna qariba. Mereka berkata, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarlah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapankah itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Quran Surat Al-Isra ayat 49 sampai 51. Wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul na'am wa antum tahirun fa innama hiya zajratun wahidah fa'izahum yang durun. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, iya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. Quran Surat As-Saffat ayat 13 sampai 19.
Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin lanubayyinanna lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardu hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Zalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 5-7 bersambung.